terlalu ke atas gitu. Ya, di atas. Oke, sebelah kanan, silakan di sebelah kanan. Terlalu ke kanan, Bos. Oke, siap. Terima kasih, tepuk tangan dong sekali lagi, teman-teman. Setelah melihat official trailernya, coba ada lagi yang ingin berkomentar terkait official trailernya. Tadi kan udah dari perempuan, udah dari laki-laki dong, boleh? Nah, Mas boleh pinjam mikrofonnya. Coba komentar gimana setelah melihat official trailernya tadi. Penasaran jadi pengen nonton filmnya, soalnya acting kalau namanya keren banget. Yes, itu. Ada lagi yang mau berkomentar? Silakan. Iya. Yes, kita pengen dengerin komentarnya, boleh dikasih. Sama boleh sambil nanya juga, mau berkomentar, mau nanya langsung silakan. Pak, banyak golden scene ya, gokil. Dan actingnya mantap. Makasih. Ada yang mau ditanya nggak sekalian? Nanti, oke. Nanti kita ketemu lagi. Pak Suryo setelah melihat official trailernya tadi, salah satu yang membuat menarik juga pada saat di sosial media kemarin itu adalah poster, Pak. Ini kan juga banyak perbincangan, Pak. Nah, mungkin boleh ceritakan dulu di awal ke teman-teman media gimana proses kreatifnya dari posternya dan juga sampai trailernya tadi. Silakan. Ini dari posternya dulu ya? Ya. Oke. Mau tahu apa dari posternya? Proses kreatif. Kenapa dibuat seperti itu? Iya, kenapa dibuat seperti itu kreatifnya? Karena banyak perbincangan, Pak. Komen-komen yang luar biasa di sosmed. Ya, kebetulan hari itu pas rilis saya juga cerita sama Reza ya. Posternya. Jadi banyak yang tanya kenapa seperti itu, karena yang pertama dan kedua kan mukanya Susana aja ya, dari setengah profile gitu. Tapi sebelum filmnya dibuat, pada saat skripnya udah jadi, ini ide poster ini udah ada. Poster ini didesain, poster ini namanya collage poster gitu. Jadi didesain, setiap poster itu beda-beda. Kalau kita mempunyai sebuah karakter protagonis di poster itu, ceritanya tentang protagonis itu. Kalau kita punya poster collage seperti Star Wars, seperti Avatar, berarti ceritanya tentang karakter dan tentang dunianya juga. Kebetulan dunia kita besar di film ini, jadi saya coba menceritakan seberapa cerita ini bukan hanya terhadap satu individu, tapi terhadap dunianya juga. Gitu. Makanya posternya lebih large scale seperti itu. Kalau boleh diceritakan Pak, yang buat siapa Pak? Poster desainernya Pak, diberikan ke teman-teman media. Oh itu dari kolaborator kita di Los Angeles, namanya John. Dia sering bantu saya dari dulu, zaman 5 cm dan tenggelamnya kapal Van der Wijk dan lain-lain gitu. Dia udah sering berkolaborasi Ya, Pak. dia sering berkolaborasi. Kalau dilihat juga dari posternya, sebetulnya kalau dilihat dari jauh posternya itu penuh dengan kegelapan dan terangnya hanya dari apinya itu. Jadi ya sekitarnya gelap semuanya gitu. Kalau trailer memang mungkin pekerjaan paling sulit yang saya merasakan. Trailer ini kebetulan makan waktu 4,5 bulan untuk kita buat. Kita ada in-house orang yang berkolaborasi sama kami untuk buat trailernya. Idenya untuk buat trailernya untuk mempertunjukkan tujuan karakternya, tujuan protagonisnya, dan dunianya apa yang terjadi gitu. Tapi untuk merangkumkan itu dalam sebuah 2 menit 45 detik itu cukup sulit ya gitu. Tapi saya rasa kita nggak bisa masukin seluruh ceritanya karena waktu kita pendek, sedangkan konflik dan ceritanya sangat masih banyak dan lebih besar daripada ini. Tapi ini cukup untuk preview, untuk kasih lihat apa nih yang akan dilihat gitu. At least kita mengerti dulu ceritanya apa. Oke, selamat pagi. Terima kasih pertanyaannya. Pertama-tama mau meluruskan di sini sebagai Susana karena memang ceritanya namanya Susana. Memang kalau di film sebelumnya beliau berperan sebagai Tatemi. Kesulitannya hampir sama di setiap film ya. Bagaimana menghidupkan karakter bukan Susana yang aslinya, tapi Susana yang memerankan film yang dosa di atas dosa. Jadi memang aku coba benar-benar kayak oke, ini harus berbeda dari sebelum-sebelumnya karena karakternya memang sedikit berbeda. Tapi marwah dari Bunda pada saat dia memerankan suatu peran itu kan Bunda mempunyai ciri khas bagaimana beliau berakting. Jadi
itu mungkin yang saya usahakan selalu ada di dalam filmnya. Tapi apakah sama 100% seperti Bunda Susana waktu memerankan film-film beliau? Pasti akan berbeda, karena kami adalah orang yang berbeda. Saya ingin mencoba menghidupkan legacy beliau di film-film yang terbaru ini tanpa bermaksud menggantikan atau bermaksud untuk bilang bahwa saya lebih baik atau Bunda lebih baik, tidak, tapi ini melanjutkan legacy beliau. Jadi memang kalau ditanya kesulitannya susah banget gitu, karena kan ini memenuhi ekspektasi orangnya. Bunda begitu sudah melekat di hati masyarakat Indonesia, bahkan sangat-sangat bisa dibilang fans garis kerasnya itu luar biasa sekali gitu. Jadi bagaimana memenuhi ekspektasi supaya mereka-mereka ini yang menonton sekarang juga masih bisa melihat marwah beliau itu dilanjutkan oleh saya atau siapapun nanti yang memerankan film-film Bunda Susana di berikut-berikutnya sih. Kalau ditanya makna dari poster ini, tentu saya pengen kasih lihat dunianya ya. Saya pengen kasih lihat bahwa ketidakadilan yang terjadi pada protagonis dan karakter-karakter di film ini, dan pemberontakan dan ketidakadilan, dan itu yang saya pengen kasih lihat dunianya, intinya siapa aja yang terlibat dalam sini, apa yang terjadi, dan gimana supernatural power santet yang melawan ketidakadilan ini gitu. Sebetulnya itu idenya, seperti Susana memegang bola api di tangannya, dan karakter-karakter yang ditunjukkan, siapa antagonisnya, siapa protagonisnya gitu. Itu sih idenya, supaya kita nggak hanya lihat satu orang, tapi kita bisa lihat rangkumannya ini bakal begini loh. Film ini skalanya lebih besar gitu. Aku justru di sini, kalau aku boleh cerita sedikit, aku lebih seneng sih, karena nggak jadi hantu, nggak jadi sundel bolong. Di sini Susana berperan sebagai manusia, full dari awal sampai akhir. Jadi memang yang membedakan dari film-film sebelumnya. Jadi itu yang membuat saya jadi lebih seneng gitu, kayak merecall dan bisa lebih dive into this character gitu. Terus tadi apa lagi terakhir? Ada dialect coach yang suaranya. Oh iya, dia masih dialect coach juga ada gitu. Terus ya lebih banyak mendengarkan lagi bagaimana beliau berbicara, karena memang beliau Bunda tuh punya satu ciri khas sekali saat berdialog itu, terutama penekanan intonasi dan lafalan beliau untuk mengucapkan satu konsonan huruf tertentu itu sangat khas banget gitu. Jadi itu yang kayak selalu diingat-ingat. Kurang lebih begitu sih. Ya. Jadi happy banget to be part of this movie, dan mungkin bisa dibilang 2026 satu-satunya film. Wow, jadi 2026 untuk Luna Maya, Susana dan Saat ini ya. Sampai sekarang belum ada rencana apa-apa. Jadi jangan sampai nggak ditonton maksudnya. Iya sih. Pertama mungkin saya baru kembali lagi ke rumah produksi Soraya Pulang kampung ya. Pulang kampung setelah 14 tahun ya Pak. Wow. 14 tahun. Kembali setelah tenggelamnya kapal Van der Wijk ya, film Susana Dosa di Atas Dosa. Pertama karena saya rasa ceritanya sangat menarik, dan kali ini ada isu penting yang ingin dibawa gitu, yang membuat saya tertarik ketika membaca naskah yang ditulis oleh Ferry, oleh Mas Jujur gitu ya, yaitu bahwa di sini memperlihatkan bagaimana ketika ada sebuah tekanan yang begitu menghimpit, lahirlah perlawanan. Dari perlawanan kita bisa dapat berbagai macam hal, baik positif maupun negatifnya gitu, dan itu untuk mengatasi sebuah kekuasaan yang ugal-ugalan gitu. Tentu isu yang sangat penting dikemas dengan film seperti ini, jadi menarik sekali gitu, tapi rasanya intisari ceritanya tuh sangat relevan dengan mungkin apa yang sedang terjadi di global gitu ya. Jadi the first time saya baca, saya sangat tertarik dan saya sampaikan ini ke Pak Sunil. Setelah dibujuk lewat Susana 1 dan 2, belum sempat ya Pak waktu itu jadwalnya. Jadi akhirnya yang ketiga udah nggak punya ruang. Jadi sebenarnya bujukannya udah dari pertama ya. Dari pertama. Dari pertama ya. Dari pertama.
Jadi ya gitu. Terus tahu Kino yang akan direct gitu, saya juga kayak kita belum, ini film pertama kita ya Noy? Kalau ngedirect ya. Ngedirect ya, maksudnya saya pernah tentu mengenal Kino udah cukup lama gitu dari mulai menjadi Astrada gitu. Jadi ketika dapat kesempatan bermain dan didirect langsung oleh Kinoy rasanya senang banget juga gitu. Dan pengalaman syuting film ini was so fun. I love working with Luna Maya so very much. I think she's a great actress. Very professional gitu. Dia sangat, saya tahu kerja kerasnya Luna tuh callingan paling awal dari semua pemain. Iya, betul. Make up paling awal. Saya aja belum datang di lokasi, begitu saya datang selamat pagi ke trailernya Luna tuh udah dengan pasang-pasang segala macam gitu. Jadi I know she's working very very hard for this film. Tepuk tangan untuk Reza Radian, terima kasih. Sebelum ke Bang Kena, tadi pertanyaannya ke Pak Sunil dulu berarti. Pak Sunil ini berarti untuk ke Reza tadi udah dari pertama ya sebenarnya ingin bekerja sama kembali. Jadi nggak butuh 14 tahun ya nunggunya ya teman-teman yang ada di sini Pak Sunil. 14 tahun loh Pak, ini waktu yang cukup lama. Kalau boleh jujur, Boleh Pak. Yang kali ini saya bilang pokoknya harus Reza, nggak bisa yang lain yang main. Karena dibutuhkan sebuah skill untuk memerankan karakter ini, sebuah perubahan di tengah, gimana perubahan emosi gitu. Dan saya rasa Reza tepat buat ini gitu. Jadi saya kan nggak bisa escape kali ini ya. Nggak bisa kabur. Nggak boleh ya. Nggak boleh kalau ini. Ya, oke. Dan akhirnya terwujud lah kolaborasi ini kembali. Iya. Terima kasih Mas Sunil. Kalau Reza tadi pulang kampung ya, pulang, kalau saya dibukakan pintu oleh Pak Sunil gitu. Jadi terima kasih Pak Sunil. Ini pertama kali saya bekerja di Soraya kayak gitu. Dan ada 3 kejutan yang saya rasain ya. Pertama memang siapa sih yang nggak pengen kerja di Soraya gitu Pak. Setelah melihat film-film yang sangat besar gitu ya, yang juga saya tonton gitu ya, dari 5 Senti, Van Dijk kayak gitu. Kedua, saat Pak Sunil bercerita ke saya, ini saya nggak tahu mau bikin film apa kayak gitu ya. Terus betul-betul bilang saya mau beli ke Kinoy itu adalah film Susana. Nah ini kaget kedua nih, karena terus terang dari kecil dulu saya tonton semua film-film Susana kayak gitu, sangat saya sukai, dari Nyi Blorong, Malam Jumat Kliwon kayak gitu ya, Sunter Bolong, Santet yang ini juga Santet Pelipur Lara sebenarnya ya kalau yang dulu kayak gitu. Jadi sesuatu yang sangat kayak dunia itu sempit ya kayak gitu loh. Ternyata proyek ini dikasih ke saya, dikasih kesempatan gitu. Terus ketiga itu ternyata Pak Sunil itu tahu visi mau bikin film apa kayak gitu loh. Nah chemistry ini yang jarang sekali saya temukan dengan produser-produser kayak gitu loh. Jadi tidak yang ego atau idealis kayak gitu. Dia sangat memberi ruang kita berdiskusi kayak gitu. Jadi sangat membuat saya jadi nyaman kayak gitu ya. Jadi beban yang tadinya wah ini film Susana yang semua penonton pasti ekspektasinya tinggi kayak gitu. Tapi saya malah disupport dari sisi kreatif kayak gitu ya. Jadi sangat menyenangkan sekali. Terima kasih Pak Sunil yang kita berdiskusi sekali untuk mewujudkan film yang kayak gimana kayak gitu ya di film Susana ini kayak gitu. Tapi tidak menghilangkan aura karismatik dari film Susana yang sebelum-sebelumnya seperti itu sih. Kalau dengan Reza dan Luna sebenarnya sudah lama ya, kita udah pernah kerja bareng kayak gitu. Saat saya jadi Astrada dulu juga Reza dan Luna pemain, kita berdiskusi adegan. Jadi kalau pas kesini tuh jadi lebih bukan reading practical scene gitu. Kita lebih mengulik manusia itu kesalahan-kesalahannya menjadi lebih berdiskusi ke karakternya kayak gitu loh. Dan mereka bisa menerapkan itu, saya yakin itu. Dan saat ketemu di setnya kayak gitu, mereka jadi hidup kayak gitu. Mereka tinggal menghidupkan semua peristiwa-peristiwa yang ada di skenario kayak gitu. Jadi lebih berdiskusi karena ini kan membicarakan tentang manusia ya, manusia dari kesalahan-kesalahannya, manusia yang ada di dalam kegelapan kayak gitu ya, di kehidupan yang hitam kayak gitu loh. Jadi itu yang kita diskusikan bersama Luna dan Reza gitu. Kadang-kadang juga senangnya dengan Reza dan Luna itu selalu walaupun saya pertama kali dari mereka selalu ngasih input gitu, kasih masukan-masukan kayak gitu. Itu saya senang gitu. Jadi ada komunikasi yang berjalan gitu antara sutradara dan pemain kayak gitu. Jadi kita bukan ego untuk membuat film sendiri gitu, tapi ini untuk semuanya, untuk ke cerita itu sih. Siap.
Terbalik. Belum apa-apa udah lucu nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan apa tadi? Gimana diajak ikut ke keluarga besar Susana dan boleh di-spill dikit-dikit karakternya seperti apa sih? Oh, iya. Apa itu? Ya, pertama saya ucapin terima kasih sama Pak Sunil yang udah percaya mengajak saya, dan ini film yang sudah lama saya tonton. Ini acara apa sih, Pak? Kan belum tayang, Pak. Baru belum lebaran tayang. nanti tayangnya. Jadi ikut main gak sih? Jadi udah lama saya nggak syuting film. Terakhir saya syuting itu Titanus ya kalau nggak salah. Nggak ada. Judulnya nggak nggak ada. ada. Oh, itu Titanic ya. Iya, judulnya salah. Karena terakhir di layar lebar tuh 2021 ya, Iya. kalau nggak salah ya. Film kiamat kalau itu. Ya. Ini film yang sangat luar biasa. Film pertama kali saya yang bikin saya deg-degan film di sini. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya, karena biasanya saya kalau main dimanapun film itu gagap gitu loh. Iya. Dan ini lancar. Giliran lancar malah deg-degan ya. Saya agak deg-degan gitu. Waduh, ini dibayar apa enggak gitu. Ya. Ya, kalau biasanya dibayar itu karena gagap gitu kan. Dan di sini alhamdulillah saya belajar ternyata Pak Sunil itu kepengen saya itu bukan jadi pelawak tapi sebagai aktor. Itu tantangan buat saya. Terima kasih Pak. Jadi insya Allah tahun depan saya jadi aktor lagi. Mas Adi dan juga Bang Ajis boleh dijawab apakah akan lebih banyak komedinya atau memang gimana yang dibawakan karakternya masing-masing di sini. Silakan Mas Adi dulu boleh. Sweet dulu. Sweet dulu. Bu, saya mau tanya, nyorokin temen dosa gak? Kesel loh Bu. Silakan. Kan dijawab. Terus. Ada. Silakan Mas Adi. Terus. Ya, Ibu masih ingat film saya waktu kecil Anak Emas Ibu ya? Alhamdulillah. Kita bahas film Anak Emas apa Susana? Susana. Hah? Oh, Susana aja ya? Susana. Oh gitu. Ya. Ya alhamdulillah. Yang pertama, saya terima kasih kepada Pak Sunil karena honor saya naik. Ya. Makasih Pak. Yang kedua, kita benar-benar diawasin untuk komedinya sama Pak Sunil dan kita rela, ikhlas, ya. Jadi pas benar yang Ibu bilang, muka kita udah lucu katanya. Nah Pak Sunil bilang, Pak Sunil, udah nggak usah pada ngelucu, muka kalian udah pada lucu. Nah, udah akhirnya kita nggak ngelucu ya, tapi ternyata keren Bu. Itu. Luar biasa. Iya. Jadi benar-benar apa ya, Pak Kinoy juga ngingetin jangan ngelucu, tapi jadinya Bu lucu, lebih lucu dari ngelucu Bu. Nanti kita lihat gimana pada saat filmnya tayang ya. Dan Mas Adi, satu ya. hal lagi, Iya. di film ini memang untuk dialog, masalah dialog kita nggak boleh improv, Iya. ya luar biasa. Dan ternyata memang keren Bu, nggak selamanya kalau improv itu bagus. Yes. Ternyata begitu kita ditertibkan oleh Pak Polisi, Pak Sunil, ternyata wah keren, ya. Oke. So dengan begitu keaktoran kita makin Biasa. makin timbul dan alhamdulillah tanpa kita sadari sebenarnya kita nih actor. Yes.
Jelas. Ya. Keundangan luar biasa diberi sama Bang Agis. Tapi di pojok sebelah kiri juga ada Bang Ece Bagus dan juga Ya, Mas Budi Bima. Saya perlu tambahin Bu, jadi Boleh. pengalaman lucu. Ya. Heeh. Jadi waktu kita syuting itu di kebun ya, itu ada pohon kelapa Bu. Ya. Begitu kita lagi lewat bertiga, itu ada tupai Bu. Ngelihat kita ketawa, itu tupai Bu. Ya. Tupai loh. Gimana menonton nanti? Gimana penonton? Tupai aja. Keundangan nomor kasih. Ada Kang Ece Bagus dan juga Kang Budi Bima. Boleh ceritakan juga di sini Kang Ece ya, melekat banget nih karakter Hansip ya. Gimana boleh ceritakan Kang Ece? Halo, saya Ece Bagus. Ini film Susana yang ketiga ya. Mungkin saya sama Luna aja yang ikutan dari awal. Iya dari awal. Iya. Saya kayaknya sama Pak Sunil, saya sampai semua Susana kayaknya ya Pak ya. Soalnya Pak. Iya. Tadinya saya kan di pertama jadi mokat ya, yang kedua jadi tukang bakso. Tadinya yang ketiga saya disuruh jadi pramuja, cuman Jadi Prani Reza lagi. ditolak. Iya. Saya bilang kalau saya jadi pramuja yang jadi Hansip siapa? Iya. Ya udah akhirnya. Ya alhamdulillah gitu. Saya juga dikasih izin lagi sama mungkin di yang Susana yang ketiga ini saya kembali jadi Thohir. Kalau ingat di Susana yang pertama ada karakter Thohir ya, yang pakai gigi panjang itu gitu. Kalau yang di kedua kemarin nggak sempat karena waktu itu nggak boleh juga, tukang bakso katanya nggak boleh giginya panjang. Iya gitu. Tapi aduh pokoknya saya senang banget karena seperti biasa semua orang pasti merasa bahwa film Susana itu selalu punya keterikatan historis ya dari kecil dulu termasuk saya gitu. Dan saya juga beruntung sekali bisa ikutan dari 1 sampai 3 gitu. Terus juga dikasih kesempatan untuk mengeksplorasi karakter yang mungkin secara penampilan di luar dari kebiasaan di film saya. Dan mungkin seperti yang kemarin juga saya bilang bahwa ini mungkin karakter Hansip yang ke-34 dari dalam karir saya. Dan kayaknya saya nggak akan main karakter Hansip lagi selain di film Susana. Wih, Kang Ece terima kasih. Kang Budi boleh ceritakan gimana Kang Budi untuk terlibat juga di film ini? Alhamdulillah, terima kasih Pak Sunil yang masih ngasih kesempatan. Ya. Saya sih nggak begitu banyak ini ya, artinya kalau yang lain teman-teman kan udah pernah lucu, nggak enak. Nggak mungkin karena karakter saya itu bukan lucu, jadi serius. Yes. Silakan siapa yang berani memandang mata saya. Gue sekarang gitu ya Pak Sunil. Mungkin kalau berani memandang mata saya boleh agak sedikit ini mata gua kelilipan gitu. Gitu. Jadi memang saya diberi kepercayaan yang kedua di film Susana. Yang pertama itu Malam Jumat Kliwon biasa. Terus ya, tapi tetap kapan Pak saya bisa jadi orang bener Pak? Itu loh, kok jahat mulu. Padahal aslinya saya tuh baik banget ya Pak. Ya Bang Gila ya. Nggak bener. Kok teman-teman kayak nggak percaya gitu? Teman-teman nggak percaya Pak? Kita bukan nggak percaya, Tapi nggak Saya yakin. kalau di tim itu teman-teman Mas Bo, yo gitu. Mau ngopi. Tapi itulah yang namanya karakter, yang namanya Pak Sutradara, Pak Produser terutama. Iya. Nih orang ini nih, mukanya udah nggak ngenakin banget. Oh ya siap, gitu perintah. Yang penting kan PT ya, dan PT, aduh ya, tetap keren itu. siap. Saya rasa kenapa dipilih momen Lebaran karena ini film cocok buat tontonan rame-rame. Dan di Lebaran itu waktu liburan, waktu orang ke bioskop, waktu orang nonton sama-sama, nostalgia bersama-sama, dan filmnya size film ini, skala film ini memang didesain untuk menikmati pada saat Lebaran. Jadi kalau beli tiket pasti nggak akan ngerasa ya, kok begini doang gitu kan. Nah kita kasih entertainment value yang besar, moral juga ada. Yang paling penting itu moral value-nya di film ini, dan itu alasannya salah satunya buat film Lebaran gitu ya. Ya mungkin saya nggak bisa bilang ini pure film action karena action yang kalian lihat adalah sebab akibat dari story idenya Santet. Gitu. Nah itu idenya. Karena
kalau kita buatnya santet seperti ya pada umumnya, itu saya nggak bisa bikin sesuatu yang baru gitu. Dan saya punya objektif dari awal, kalau saya bikin film itu harus ada sesuatu yang baru. Dan penonton Indonesia tambah lama mereka nonton film, tambah mereka minta sesuatu yang baru, sesuatu yang apa nih, kenapa kita harus ke bioskop gitu. Jadi itu saya bahas sama Pak Kinoy, dan Pak Kinoy juga kita desain storyboard dan yang lain-lain untuk mencapai level filmmaking yang kita mau gitu. Idenya adalah untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Tapi idenya tetap ini film Susana, horor, ada komedinya gitu. Semua action yang dilihat ada, tapi itu akibat santet dan lain-lain. Tapi bedanya lebih grande aja jadinya gitu. Kalau kedepannya film horor seperti apa, agak sulit menjawabnya sebenarnya, karena it depends dengan cerita, tergantung dengan cerita dan apa yang mau dibawa dari cerita itu. Mungkin akan selalu menjadi pertimbangan, karena Susana adalah mungkin film horor kedua selama 15 tahun terakhir. Saya cukup lama vakum dari film horor dan kemudian terlibat, dan saya melihat ini tuh sebenarnya, is it a horror film? It is a horror film in a way gitu ya, tapi ya karena Susana juga di sini sebagai manusia gitu, manusia yang tertindas, manusia yang mengalami luka, dan perjalanan batinnya sendiri, sehingga mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa, berdampak bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi ada satu cerita yang menurut saya sangat menarik gitu, penggambaran tentang bagaimana tadi yang saya jelaskan di awal, orang yang tertekan kemudian melawan bentuk kekuasaan yang sebenarnya dan lain-lain. Jadi mungkin ketika ada satu cerita-cerita baik itu horor dan menyentuh wilayah-wilayah tertentu yang bagi saya menurut keyakinan saya penting, saya akan ambil. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya kemudian nggak akan butuh waktu lama lagi. Mungkin iya, mungkin enggak. Cek, oke. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini, sudah datang untuk menyaksikan official trailer dari Susana Dosa di Atas Dosa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi film lebaran yang paling dinantikan dan bisa membawa seluruh keluarga untuk datang ke bioskop bersama-sama dengan orang tersayang, entah itu bersama keluarga, teman, untuk datang ke bioskop dan menyaksikan film ini sebagai film lebaran yang akan menghibur kita semua pastinya. Dan terima kasih sekali lagi buat Kak Sunil, Soraya, dan juga teman-teman cast yang sudah luar biasa, super happy to be part of this project juga. Saya tahu ini adalah kerja keras semua pihak, jadi please datang ke bioskop tanggal 18, bener-bener hari pertama lebaran. Iya. Abis sholat id langsung serbu bioskop. Betul. Wow. Jadi uang amplopnya langsung dibawa ke bioskop semua ya. Ini film lebaran pertama saya juga, tolong Tepuk tangan dong. Sorry suaranya lagi habis, tapi senang banget. Thank you. Terima kasih Senang karena banget. Mas Sunil silakan untuk closing statement ya Pak. Ya, mungkin ada tambahan sedikit dari saya ya. Di dua film Susana sebelumnya kita menggunakan tim kita dari Rusia untuk makeupnya Luna gitu. Kali ini kita pakai tim yang lain ya. Ada tim dari Bali sama dari Belgia juga. Dan saya berusaha untuk kali ini bikin benar-benar mirip sama Bunda Susana. Dan kita ada layer ketiga juga untuk bikin lebih mirip. Kita menggunakan setelah makeup itu semua terjadi, kita menggunakan touch up dengan CGI dari sisi spasi alisnya dan lain-lain untuk dikoordinasikan supaya sangat mirip dengan Bunda Susana ya. Itu suatu hal yang proses yang kita lewatin cukup lama ya. Dan setelah ini sebetulnya ini skenario ditulis dari kalau nggak salah dari 2016 dari 2017 gitu ya. Terus kena COVID, terus kita redesign lagi. Jadi semoga kerja keras kita bisa menghibur masyarakat Indonesia ya. Siap, terima kasih. Sekali lagi kita foto lagi buat teman-teman media, boleh berdiri. Jajaran cast dan filmmaker, nanti setelah foto ke
depan dengan teman-teman media. Nanti kita foto dengan teman-teman media yang ada di sini ya, tapi tetap berada di kursinya. Siap. Boleh merapat sekali lagi, kita boleh depan dulu lagi ke teman-teman media dulu, karena tadi di tengah ada beberapa teman-teman media yang baru hadir. Jadi kita foto menghadap ke teman-teman media terlebih dahulu. Oke, aman, kursinya siap. Silakan boleh diamankan teman-teman, boleh lihat sebelah kiri. Silakan boleh lihat sebelah kiri. Sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Baik, di tengah sekarang, di tengah. Silakan di tengah. Di tengah. Aman, di tengah. Di sebelah kanan, silakan di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Oke, dan teman-teman media tetap di tempatnya, jajaran cash boleh maju dan berbalik badan lihat ke layar, dan kita berfoto bersama dengan teman-teman media dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini.